Ya, Anies mulai kelihatan linglong. Ya. Jadi penasaran, kesana kemari cari kendaraan partai politik non-parlemen, ternyata nggak cukup. Harapan satu-satunya tinggal PDIP. Nah, pertanyaannya, PDIP mau nggak ngusung Anies? Ya, kenapa pertanyaannya itu adalah hal yang mendasar. Karena kita tahu PDIP dengan Anies itu beda ideologi antara bumi dan langit. Antara kutub utara dan kutub selatan. Apakah mungkin kutub utara selatan disatukan? Ya mungkin. Kalau dunianya ngejeblok. Aduh. Alamak Anies, kasihan Anies. Kasihan Anies. Saking pengen diterimanya oleh PDIP, ada momen Anies memamerkan buku Bung Karno. Iya. Pokoknya apapun kalau yang namanya Anies untuk meraih kekuasaan akan ditempuh. Ingat, dulu pada saat Pilkada Jakarta, Anies terkenal dengan bapak politik identitas. Dia mengadu domba memakai agama untuk memenangkan Pilkada DKI Jakarta kemarin. Tidak berhenti sampai di situ. Setelah Pilpres, karena sudah terkenal bapak politik identitas, Anies persiapan Pilpres berusaha untuk ikut ibadah di kelenteng, ikut ibadah di wihara, di baptis di Indonesia Timur, namanya jadi Yohanes Anies, dan ikut ibadah agama-agama lain di gereja dan lain sebagainya. Itulah Anies. Dia nggak peduli itu tuh masuk murtad apa nggak peduli. Ini namanya orang zaman, ya kelihatannya Timur Tengah, Islamnya kuat gitu ya. Tapi itulah Anies. Ada supaya menang Pilpres kemarin, semua tempat ibadah ikutan. Padahal sebelumnya politik identitas dipakai di Jakarta. Nah sekarang Pilkada Jakarta lagi nih. Anies berusaha kasak kusuk, sepertinya jalannya tinggal satu, yaitu PDI Perjuangan. Akankah diterima oleh PDI Perjuangan yang berbeda kutub selatan dan kutub utara? Pokoknya Anies mau ikhlas, rela melakukan apapun demi meraih kekuasaan. Coba kita simak Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri. Mau ikut jadi PDI Perjuangan atau mau dompleng aja gitu loh, saya nggak mau lagi. Ya kalau konsisten aja, kalau mau jadi masuk PDI Perjuangan ya jadi dengan namanya lahir batin tuh ya rohnya roh PDI Perjuangan. Iya. Itulah syarat utama untuk bisa diusung dari PDI Perjuangan. Apa? Harus masuk menjadi kader PDI Perjuangan dan harus nurut ketumnya. Iya. Harusnya bagi Anies yang model tipikalnya seperti tadi saya sampaikan di pembukaan, nggak ada masalah dengan itu. Nggak ada masalah dengan ideologi. Namanya juga Anies ya. Tapi yang nggak tahu sudah dijawab apa belum oleh Anies bahwa dia siap masuk PDI Perjuangan apa belum. Ini sama persis ketika Anies diminta menjadi kader PKS dan kader partai lainnya supaya diusung. Bagi Anies mungkin akan lebih bebas ketika tidak terikat oleh salah satu partai politik. Sehingga dia bermodalkan elektabilitas. Nggak tahu modal uang apa enggak. Kesana kemari kondalkan dulu bahwa elektabilitas. Malah sering kali ada pernyataan yang butuh itu partai politik, bukan Anies. Wih, keren. Yang butuh itu partai politik, bukan Anies. Anies nggak butuh partai politik. Ya udah, sendirian aja daftar ke KPU. Pendukungnya Anies nih. Nah, kadang-kadang yang butuh partai politik.
Wis, keren. Setelah ditinggal PKS, kelimpungan dia. Untung ada keputusan MK yang menurunkan syarat pengusungan. Untung. Masih setidaknya ada bisa ruang gerak kasakusuk ke partai non-parlemen dan PDIP bisa mengusung sendirian. Kalau enggak udah tamat Anies. Udah tamat Anies. Oke. Megawati tegas menyampaikan kalau pengen diusung ya harus jadi kader. Jangan hanya dompleng. Pengennya dompleng melulu. Jadi gelandangan kesana kemari. Jadi pelacur ngelacurin kemana-mana. Partai kemana-mana. Nggak ikutan partai politik. Nih dipersyaratkan nih. Jangan hanya dompleng. Jangan hanya PDIP dijadikan barang tumpangan loh. Enak aja. Enak aja. Emang siapa? Emang lu siapa? PDIP dijadiin barang tumpangan. Iya. Komitmennya harus nurut. Harus jadi kader partai. Kalau perlu sekolah partai dulu. 6 bulan. Nah, udah lewat tuh pilkada. Harus militan dulu. Ini maunya dompleng aja. Udah ketahuan beda ideologi. Ya, main embat aja. Ya tapi bagi Anies ya apapun dihalalkan dia mah. Oke, lahir batin rohnya harus roh PDI Perjuangan. Nggak bisa ikutan partai banteng tapi rohnya masih kadal. Kelompok kadal pengen bergabung ke banteng. Rohnya harus roh banteng. Roh kadal gurun harus disudahin. Mau nggak? Kalau mau diusung nih besok nih daftar nih. Kalau nggak mau ya udah. Oke. Sebenarnya bagi PDIP juga ada untung ruginya ketika ngusung Anies. Kenapa? Walaupun elektabilitasnya Anies tertinggi, karena pada saat itu Anies ada di barisan PKS. Itu adalah satu irisan, satu kelompok yang memang pendukung loyalis semuanya. Begitu PKS sudah tidak ada di Anies dan masuk ke Kim, wakilnya ada di sana, udah otomatis loyalis PKS akan ada di sana semuanya. Itulah beberapa survei kemarin saya baca. Akurasinya masih perlu dipertanyakan. Ketika Anies diusung oleh PDIP untuk Pilkada Jakarta, elektabilitasnya itu tinggal sekitar 7%. Ayo lu. Ini justru sangat tidak menguntungkan PDIP. Jadi, PDIP ketika mengusung Anies, jangan melihat dan nafsu karena elektabilitasnya Anies itu tinggi dan tertinggi. Enggak, begitu enggak di PKS luntur semuanya, lewat semuanya. Hanya sekarang tertinggal loyalis Anies, yaitu orang-orang tim sukses yang selalu mengelilingi Anies. Tinggal itu aja. Udah ya. Yang lainnya ikut semuanya di PKS sana. Oke, jadi PDIP hanya dapat itu. Nah, kerugian yang terjadi di PDIP adalah banyak kader-kader PDIP yang akan kecewa jika PDIP ngusung Anies. Yang paling pasti adalah kelompok Ahoker. Saya yakin kelompok Ahoker bisa saja menjatuhkan pilihan ke RK. Bisa saja. Yang penting tidak memilih Anies. Itu kerugian PDIP. Kalkulasi dan angka-angkanya masih belum begitu jelas. Tapi bahwa basis masa Ahoker sudah pasti tidak akan milih Anies dan kemungkinan besar juga tidak akan milih PDIP karena kecewa sikap PDIP yang mengusung Anies. Padahal punya kader yang potensial adalah Ahok. Iya. Oke. Tidak hanya Ahoker saja. Kader-kader militan PDIP yang seringkali mengkritisi dan mengesankan citra buruk terhadap Anies itu pasti juga
tidak akan memilih Anies. Terus keuntungannya di mana? Ya nggak ada. Jadi nggak ada Bang, PDIP ngusung Anies. Kelebihannya nggak ada. Menguntungkan Anies doang. Belum tentu juga menang. Ya, karena Anies kalau diusung PDIP itu hanya 7%. Kenapa? Ya ideologinya berbeda. Jauh. Sangat berseberangan. Paradoks. Kutub utara, kutub selatan. Gimana bisa menyatukan antara kawin biologis kadal sama banteng? Terjadi apa nanti? Atau ada yang berkelekar, jangan-jangan ini adalah upaya Anies untuk membuat PDIP syariah. Ya! Ada lagi nih netizen ini. PDIP syariah. Ya. Anies akan menjadikan PDIP syariah. Aduh. Itu ya kira-kira hitung-hitungan dan kalkulasinya. Itu adalah pendapat saya sepihak. Seperti apa nanti faktanya di lapangan. Kita tunggu di 1-2 hari ini ke depan saat pendaftaran ke KPU. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cayo.